Selamat malam buat semua, buat saudara-saudaraku, Bro Ari, Bro Riko, Korobet, dan semua yang menonton video kami bertiga ini. Kali ini kami mau ngobrol santai, mau bercerita santai bagaimana kami bertemu, lalu bagaimana kami bersepakat di dalam satu misi jiwa untuk membentuk satu wadah ya. Legalitas sih belum, nama perusahaan sih udah ada, cuman untuk nama Rumah Sehat Nuswantara itu sedang kami proses untuk legalitasnya. Nah, dari kata sendiri itu syarat makna, penuh dengan makna. Rumah Sehat Nuswantara. Rumah, setiap orang yang pergi suatu saat akan merindukan rumah. Rumah bagaimana? Rumah yang sehat, rumah yang nyaman, berlimpah kebahagiaan, sukacita, tawa, senyuman, kedamaian. Itulah yang kami impikan ada di Nusantara. Rumah yang sehat secara holistik. Jiwa sehat, kuat, raga sehat, kehidupan lain juga sehat, termasuk itu keuangan, perekonomian, kehidupan rumah tangga, makanan yang cukup, pakaian yang cukup, sandang, papan, pangan, begitu kira-kira. Nah, kira-kira siapa nih yang mau mengawali bagaimana kita bertemu atau bagaimana kisah kita masing-masing sampai kita bertemu lalu bersepakat ternyata kita punya satu misi visi yang sama, yaitu untuk kebangkitan Nusantara, kebangkitan jiwa-jiwa dari Nusantara itu sendiri, bagaimana kita bisa membangun Nusantara dalam ranah atau skop kita masing-masing. Oke. Yang paling tua dulu dari Nganjuk. Loh, kok saya? Eh, Silakan, silakan, Mas. ini oke, siap untuk mengawali ya. Jadi kisah saya sebelum kenal sama Bang L sekitar 2019 ya. Itu saya membuat salah satu grup di sosial media dan di situ isinya ada beberapa master ya. Kalau di zaman sekarang atau di 2023 ini udah master sih. Ada yang Grandmaster juga. Itu kita berawal dan merintis dari grup itu. Kita sama-sama belajar dari nol dan sama-sama memiliki eh, potensi dengan misi jiwa yang hampir-hampir mirip juga. Namun untuk misi jiwa ini ada kalimat yaitu yang terpanggil belum tentu terpilih di situ. Dan setelah saya teliti, yang terpanggil memang banyak banget. 70 orang di grup itu. Termasuk saya sama Bang Elisa. Waktu itu saya belum kenal sama Mas Riko. Mas Riko kenalnya itu 2020. 2020 ya Mas Riko ya kita kenal ya Mas Riko. Betul, betul, Mas. Iya, sekitar tahun segitu. 2002. Oh. Jadi kan berselang 1 tahun saya sama Bang El ya. Nah, setelah itu eh, saya ngobrol dengan Bang El. Penasaran waktu itu. Dengan kalimat, wih ini ada manusia yang cakra jantungnya udah powerful. Karena waktu itu saya udah bisa scan. Cuman masih masih ragu-ragu waktu itu. Nah, singkat cerita, obrolan kita di siang hari kita lanjutkan di malam hari. Telepon sama Bang El. Muncullah pemahaman dan seakan-akan saya bertemu dengan saudara yang seperjalanan waktu itu. Seneng dong, kayak semacam menemukan emas di tengah-tengah gurun pasir yang kita, wow, ada gitu loh, yang sama seperti aku, yang satu pemikiran gitu kan. Nah, di situ kita komitmen, oke,
Ngobrol setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam, terus. Ujung-ujungnya cuma satu pertanyaan, Bang El. Apa langkah pertama kita? Apakah hanya sekedar ngobrol saja di sini? Terus apa yang kita dapatkan? Terus kontribusi apa dalam obrolan dan perbincangan kalian di grup itu untuk dampak Nusantara di kemudian hari? Nah, itulah awal ketika saya mulai berpikir yang terpanggil belum tentu itu yang terpilih. Nah, nggak adil dong kalau saya hanya menceritakan diri saya sendiri. Mungkin kita akan menceritakan step by step, biar tidak ada time skip-nya. Mungkin Bang El dulu yang melanjutkan dari sebelum kenal saya sama seperti saya tadi. Silahkan Bang. Oke, bro. Nah, saya kan awalnya itu memang gelombang perjalanan hidup saya itu seperti bermain permainan halilintar, begitu kan? Naik turun itu kayak ritme jantung yang sedang direkam di kamar kamar ICU lah kalau di rumah sakit. Saya melemah, saya sakit, mencari pengobatan kemana-mana selama 20 tahun itu, selama 20 tahun yang panjang, hingga akhirnya singkat cerita saya menyerah, saya pasrah. Lelah berobat, lelah mencari pengobatan, mau pengobatan modern, mau pengobatan canggih, mau pengobatan tradisional, saya jalani. Akhirnya saya menikmati hidup itu hanya dibantu oleh suplemen. Hanya sekedar bisa melalui hari-hari itu, ya sanggup berjalan, sanggup mengurus rumah, sanggup mengurus pekerjaan, itu singkat ceritanya. Di video lain sih, ya udah sering saya ceritakan bagaimana detail perjalanan itu yang menurut saya sangat keras. Lalu tiba meditasi, nggak sengaja, nggak nyari-nyari, saya nggak pernah mendengar bahwa meditasi itu bisa mendatangkan atau menghadirkan kesembuhan untuk kesehatan, kan gitu kan, untuk penyakit. Setelah saya tekuni, saya mendapatkan sesuatu hal yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Saya ada kisah yang cukup membuat hidup saya hancur berantakan. Sakit 20 tahun, tapi ada satu kisah yang udah sakit ibarat gini, udah jatuh ketimpa tangga. Nggak ada yang nolongin. Nah, itu saya bilang titik nadir terendah saya, hingga saya di situ benar-benar menyerah. Bukan hanya pasrah lagi, menyerah dan merencanakan satu pemikiran ide yang buruk. Kenapa? Saya mau mengakhiri hidup saya. Karena melihat hidup ini udah sangat gelap. Nggak ada harapan saya bisa melanjutkan hidup. Benar-benar gelap. Saya mau diskusi pun, mama saya udah nggak ada, papa saya udah nggak ada. Keluarga jauh di Amerika, di Sumatera, saya di Jakarta. Lalu pandemi masuk, singkat cerita pandemi masuk, saya mulai meditasi, saya menemukan itu, tetapi perlahan-lahan justru saat saya meditasi itu, saya dibawa kembali ke masa lalu. Saya rasa di situ saya mendapatkan karunia. Saya bilang karunia melalui penyembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Saya malah takut. Kenapa? Saya diingatkan dengan kisah 2014 itu. Waktu berjalan, lalu saya dimasukkan di satu grup. Disitulah saya bertemu dengan Bro Ari. Kami berbicara di sana. Dan ada satu momen yang sangat saya ingat. Bang, nulis dong. Kan gitu kan kira-kira. Bang, nulis dong. Ya udah saya nulis. Hanya itu yang saya baca karena panjang, saya nulis di Facebook. Itu kan di grup WhatsApp. Ternyata dia lanjutkan. Topiknya tentang ayah. Saya kaget di situ. Kenapa? Saya menulis, nggak tahu menulis apa, begitu nulis di Facebook, saya tulis panjang, itu tentang ayah. Waktu saya balik, saya copy ini tulisan saya baca udah rapi, saya copy paste di
grup WhatsApp itu. Saya scroll ke atas, lah kok bisa connect, kok bisa sama? Padahal saya nggak baca lagi tulisan dia lanjutan di WhatsApp tersebut. Dari situ saya mulai berpikir, ini manusia atau orang? Kan gitu kan. Saya mulai berpikir, terus cerita itu berlanjut, kami teleponan, lalu dia bertanya, abang duduk di mana? Duduk di mana? Ini orang kan udah tahu aku di Jakarta, kok nanya duduk di mana? Jadi nganjuk. Kan begitu kira-kira pemikiran logis saya. Lalu dia bilang, oh ya bang, aku udah lihat, abang pakai baju warna biru, celana agak putih, abang duduk di atas lampu di belakang kaca. Astaga, oh Tuhan, ini aku ngomong sama demit atau apa, kan begitu kan? Tapi di pikiran saya apa? Yang teringat itu, wah, ini udah ada di 2014. Ini kan kayak cerita-cerita dongeng yang waktu itu sebelum-sebelumnya itu menurut saya itu dongeng dari kisah leluhur-leluhur Nusantara yang mampu katanya Rogo Sukmo melihat tanpa teropong, tanpa alat-alat canggih sekarang, telepati, apalagi itu istilahnya. Tapi saya mulai berpikir, apa iya ya benar cerita-cerita itu? Terus itu berlanjut, lalu otak saya ini, saya kan pembaca kitab suci. Bukan kebetulan saya Kristen, jadi saya pendalam Alkitab, saya sangat ingat ada ayat di sana bahwa menjelang akhir zaman, teruna-terunamu akan bernubuat, teruna-terunamu akan melakukan keajaiban-keajaiban. Saya berpikir ke sana, tetapi dalam pikiran saya begini, dan di kitab Wahyu itu ada kalimat yang akan muncul orang-orang pilihan sejumlah 144.000. Dalam pemahaman saya, di mana saya pendalam Alkitab, papa saya adalah pionir di agama saya berpikir begini, loh, pemikiran saya selama ini, hal itu akan muncul dari agama saya. Kan begitu kan, pemahaman saya sebelumnya. Lalu saya membuka cakrawala berpikir saya lebih luas lagi. Oke, ternyata Tuhan itu bertindak dalam skop yang lebih besar. Bukan tentang agama, tetapi apa? Human, manusia, alam semesta. Akhirnya saya buka ke sana. Nah, di grup itu berbincang, lalu saya bertanya. Karena saya udah terbiasa kalau membentuk satu komunitas, visi misi kita apa? Kita mau ngapain? Apa yang mau kita perbuat? Kalian bicara tentang kebangkitan Nusantara. Actionnya apa? Kan begitu. Karena apa? Teori, siapapun bisa membuat teori. Biasanya kan begitu kan? Teori, siapapun bisa merangkai teori. Tapi dalam prakteknya apa yang perlu kita lakukan? Kan begitu ceritanya. Lalu mulailah kami membuat yang notabene ceritanya akhirnya itu nggak jadi. Tersisalah hanya kami berdua. Saya dan adik saya, Bro Ari. Lalu waktu itu saya melemah sebenarnya. Lalu saya tanya dia, Bro, yakin jalan kita berdua? Siapa yang kamu tahu yang bisa mensupport kita dalam perjalanan? Kalau aku ditanya, karena dari kecil aku punya satu impian yang mungkin menurut orang lain ini aneh. Apa? Suatu saat bumi ini menjadi surga yang sangat menyenangkan. Itu dari kecil. Makanya setiap saya melihat orang susah, aduh, dan saya baru tahu ada istilah empat itu di tahun 2020 ya. Ternyata penyakit saya di situ. Ketika saya melihat orang susah, bisa saya lebih susah. Istri saya sangat tahu itu. Makanya dia bilang, pusing amat sih kamu dengan kehidupan orang. Orang yang sakit, kamu yang stres. Orang yang kebakaran kok jadi kamu yang sibuk cari dana, galang dana. Gitu kan? Rumah orang yang jelek, kamu yang pusing mikirin gimana ngebenerinnya. Maklum, wanita ya. Maklum, wanita. Nah, akhirnya Bro Ari bilang ya, ada bang, orang Cianjur. Lanjut, Bro. Ya, terima kasih untuk abangku Bang El dan Mas Ari juga berawal kisah
Kalau umpamanya saya pribadi itu dari awalnya saya itu bergabung ke grup-grupan WA itu anak-anak Starseed. Dimana anak-anak Starseed itu kan jadi awalnya sih emang menyenangkan gitu kan. Jadi setiap apapun yang vision ataupun intuisi yang saya dapat, kok ini tuh di sini tuh ada gitu dan berikut istilah-istilah gitu kan. Makin lama itu makin keseret dan saya itu gabung lagi di grup yang satu lagi. Nah disitulah saya mulai berasa biasa kan awalnya kita bang ya tektokan dulu sama Mas Ari juga ya akrab-akraban lah saling bercanda-bercandaan di grup. Tapi memang itu sama percis dengan apa yang selalu terngiang-ngiang gitu kan sampai detik ini gitu ya. Saya dari kejadian yang beberapa tahun yang lalu, Bang El bilang gini, bro, kita punya visi misi bukan kita aja, semua di grup ini hampir sama, yaitu membangun Nuswantara. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ini semua? Disitulah kan mulai, oh iya juga. Karena saya berpikir seperti ini. Ketika kita di dimensi astral, oke lah kita seperti superpower. Seperti kita tuh nonton film-film Avenger, film-film ya pokoknya sci-fi yang kayak gitu kan. Luar biasa memang kita orang kan semua juga. Sesuai dengan potensi dan tupoksinya masing-masing. Kita kalau lagi di atas itu ya sesuai di divisi mana kita. Tapi ketika kita pulang ke bumi, dalam artian dalam kondisi fisik tubuh manusia seperti ini, kok kita hanya seorang yang zero? Kan konyol. Konyol itu kan di situ tuh. Sangat-sangat konyol sekali. Dari situlah mulai berpikir lagi otak dan diturunin lagi ke perasaan. Ya juga ya, terus apalah. Itu masih belum ya. Kita waktu itu juga masih belum langsung sinkron. Oh iya, karena itu balik lagi dari yang Bang El sampaikan tadi benar. Ternyata rata-rata orang yang memiliki kepekaan tingkat tinggi gitu kan, terutama dari kepekaan itu indera keenam gitu bisa disebut, itu dari empat. Nah saya sendiri juga merasakan itu empat itu yang terlalu berlebihan. Jadi selalu aja kita berpikirnya tuh gimana kita bisa membangun Nusantara ini, membangun supaya bisa orang lain itu wah dan wah dan wah gitu. Kita terlalu bijaksana, tapi kita lupa akan bijak sini. Ya lama-lama kan dehidrasi gitu kan. Masuk ke ICU lah kan. Nah itu. Nah berawal dari situ lalu ya itu yang tadi disambung dari perjalanan kisah Mas Ari lalu ke Bang El. Ya udah bro, gimana kita kalau mau buat PT? PT itu disebut itu CPN, Cahaya Piramida Nuswantara. Lanjut Bang. Silakan ke Mas Ari ataupun ke Bang El. Saya ya. Jadi di situ sengaja saya merekomendasikan Mas Riko waktu itu ke Bang El karena ada pertanyaan Bang El ke saya dengan kalimat yang kurang lebih seperti Bang El tadi, siapa yang mengawal kita? Gitu ya. Istilahnya siapa yang ada di antara kita besok. Ini terlintas saja dalam benak pikiran itu ada Bang, orang Cianjur itu tadi. Namanya Riko, entarlah gampang lah, aku hubungin dia dulu lah, gampang nanti aku yakin dia mau kok, aku yakin dia mau dan ini orang unik, gitu kan. Uniknya kenapa? Nah, basicnya Mas Riko apa nanti? Nah, jangan diceritain dulu, biar semangat, biar penasaran juga ini teman-teman yang lagi nyimak ini. Masuklah di mana PT itu dibuat atas kesepakatan 3 orang, ya termasuk saya, Abang sama Mas Riko. Di situ tujuan dibuatnya PT, ya awal-awal sih ya namanya juga belajar dan kita belum tahu. Terciptalah peristiwa Boyolali. Ya ini obat menurut saya ya. Ini adalah hentakan kaki Tuhan di atas kepala saya waktu itu. Mengingatkan saya dengan membawa misi jiwa di bawah naungan PT bertujuan mencari uang di Boyolali secara fisik RSN muncul di sana.
Di situ kita ke komitmen juga untuk menentukan hari, bulan, dan tanggal. Waktu itu Bang El sama Mas Riko sama Pak siapa tuh? Siapa Mas? Siapa Bang? Heri, Pak Heri. Heri ya? Pak Heri. Iya, Pak Heri Ini namanya. ya, ini kalau Pak Heri menyimak perbincangan kita, saya sama Abang sama Mas Riko, saya pribadi dan Benar. seluruh member RSN berterima kasih sama Pak Heri karena Berhutang sudah budi kami. memberikan tempat. Ya, berhutang budi. Hutang budi. Memberikan tempat dan tempat untuk kita kuliah gitu loh. Karena tanpa Pak Heri kita nggak seperti ini juga loh Pak. Kita tanpa diberikan fasilitas rumah yang luar biasa megah, mewah untuk fisik RSN waktu itu, kita nggak akan seperti ini Mas, Bang. Maka kuliah saya itu mata mata pelajaran paling saya dapat itu di Boyolali karena Tuhan membuka atsna, batin, dan cakra dasar saya waktu itu. Dengan minimnya fasilitas, dengan minimnya dana, bahkan bisa dibilang nggak ada modal untuk membuka fisik RSN waktu itu. Ya kan? Hanya dengan niat dan nekat dan bantuan dari Pak Heri dan beserta keluarganya, terutama Mbak Rahayu sama Simbok waktu itu. Ada kisahnya di YouTube kita di RSN, kisah. Nah, kemudian bertemulah saya sama Abang dan Bang Riko, Mas Riko di Boyolali secara fisik, face to face pertama kali ya Bang ya. Pertama kali di Boyolali ngobrol. Tujuannya cari duit itu. Membantu atau mengobati orang sakit, cari cari duit dari kesembuhan mereka. Dan saya paling singkat durasinya di sana daripada beliau-beliaunya yang seperti Mas Riko sama Abang. Saya paling singkat durasinya di sana. Saya total di Boyolali itu 11 hari kalau nggak salah. Ya. Di sana saya belajar. Banyak sekali isyarat-isyarat alam, banyak sekali vision-vision alam yang mengarahkan atau apa ya, membisikkan dalam benak pikiran saya itu kalimatnya gini, belum saatmu, belum saatnya kamu melakukan ini, belum, cuman gitu. Saya masih ngeyel itu hari pertama itu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena total ada 11 hari, hari ketujuh itu saya sudah mulai gelisah, 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 gelisah. Ada banyak tanda alam juga dan semakin kencang vibrasi saya untuk segera pulang ke tempat asal saya yaitu Nganjuk. Dan sebenarnya sih berat ya kalau cerita ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Meninggalkan meninggalkan saudaraku yang berdua itu karena saya sudah sounding ke teman-teman yang waktu itu kan ke Mas Riko sama Bang El, belum saatnya Bang ini, belum saatnya Bang, aku udah tahu ini, udah tahu kita kita kayaknya nggak mungkin deh kayak gini tahun ini kan gitu kan. Nah, aku pulang itu tanpa pamit aku pulang, padahal komitmennya kuat loh waktu itu, meninggalkan rumah, anak saya baru umur 3 bulan lahir ya kan, saya tinggalin ke Boyolali 11 hari waktu itu. Cari duit niatnya. Emang benar-benar cari duit. Dan ternyata nggak ada duit yang saya dapat. Malah saya untung waktu itu. Nah, pulanglah sampai rumah. Saya malah ngeblok nomornya Bang El waktu itu ya Bang El. Tapi kalau nomor Mas Riko enggak. Mas Riko, Mas Riko ngomongin saya, lu gimana sih? Marah tapi dengan kalimat halus. Saya di rumah, ya karena ada komitmen awal itu. Cuman bilang, aku kalau bisa ngomong, ngomong. Tapi kalau aku ngomong, kalian sakit hati loh, kan gitu. Mending aku diem. Kalian nikmati dulu posisi kalian di sana. Mungkin siapa tahu dengan cepatnya aku pulang dari Boyolali ke Nganjuk, kalian mendapatkan sesuatu yang lebih daripada aku masih di sana. Ternyata betul. Ternyata betul itu. Ada hikmah di situ. Setelah setelah sekian lama kita nggak bertemu, nanti kita ceritakan di sini.
Saya pulang, saya beraktivitas seperti biasa, kayak nggak kenal sama Bang El, dan Bang El masih dibolali beberapa waktu sama Mas Riko. Kita dengarkan cerita dari Bang El. Silakan Bang. Nah, jadi itu memang sangat membekas, tapi setelah kami berdamai, ya, kami menemukan hikmah yang luar biasa dari kisah Boyolali itu. Kami bawakan itu sampai ke sekarang ini candaan-candaan, tapi kami sepakat bahwa kita sudah berdamai dengan itu. Saat kita ngobrolin itu, kita hanya sedang mentertawakan diri sendiri. Spiritualis sejati tidak akan mentertawakan orang lain, tapi mentertawakan dirinya sendiri. Dia lucu bahagia dengan kehidupannya. Nah, sangkin saya kan kalau melakukan sesuatu itu sepenuh hati. Saya ada mobil, saya ada dispenser, saya pokoknya itu semua saya bawa ke sana, ya. Saya bawa ke sana. Istri saya udah nanya ke saya, "Kamu yakin dengan perjalananmu?" Yakin. Sangkin dia mendukung saya, akhirnya dia telepon Bro Ari. Ya, Bro ya. Istriku nelfon kan? Sampai dia bilang apa? "Mas Ari, aku kenal suami. Kalau dia sudah bilang iya, apapun akan dia tembus. Tolong Iya. jangan permainkan. Tolong kalian serius. Kalian beruntung kalau berjalan sama dia." Karena istriku sangat mengenalku. Itu aku bisa minjam uang ke siapapun demi menolong orang seperjalananku. Apapun akan kulakukan. Karena tipeku itu aku adalah leader, apapun akan kulakukan untuk komunitasku. Jangan ganggu dia. Kalau kau ganggu dia berarti kau sedang menghinaku. Hadapi aku dulu, baru ganggu orang-orangku. Karena aku prinsipnya begitu. Tahu kan anak Medan kan? Oh iya, anak Medan begitu loh. Tapi kan sekarang OTW Jawa. Kesiropan leluhur Jawa. Tahu kan lagunya kan itu? Anak Medan rela mati demi kawan. Itulah anak Medan. Apalagi anak Medan Batak, segala raja pula kan. Nah, OTW Jawa. jadi kebayang ini saya ceritakan detail karena saya merasakannya. Bro Ari izin mau pulang untuk acara anak. Saya memang terenyuh di situ. Wah, anaknya masih kecil. Karena saya punya kisah. Saya waktu itu mau buka lahan perkebunan kelapa sawit, anak saya baru lahir tahun 2006. Tapi saya marahnya di situ bukan pulangnya dia, bukan. Marah ya, saya jujur di situ marah. Cuman saya di situ sadar, marahku itu ngeri loh. Gitu kan? Itu sore atau malam itu Bro Riko ya, kita antar kan ke stasiun bus. Iya, Kami iya, tunggu di situ, ya. Kami tunggu di situ Bang. sampai. Aku boleh tutup kamera nggak, Bang? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya udah, aku merem aja lah. Sambil Jadi, dengerin. Ternyata jitak udah. Aduh. saya nyetir, saya lupa entah siapa yang nyetir, pokoknya itu mobilku gitu loh. Kami antar dia ke stasiun bus, lalu kami makan gorengan, saking ingatnya aku Bro Ari. Kami makan gorengan, kami minum, lalu bus datang, dah. Sambil bawa brosur Bang waktu itu Bang. Brosur Oh tuh. iya, Bawa betul, loh nanti. betul. Nanti Bang saya sebarin katanya kan ke ini di bis gitu. Oh iya, iya. Aku sebarin beneran lo di Nganjuk lo. Aku sebarin beneran lo itu. Lalu singkat cerita, besok paginya deh kayaknya kalau nggak salah. Intinya dia pulang itu bukan untuk kembali lagi, tapi untuk pulang. Tapi ya, alhamdulillah bukan pulang selamanya ya. Jelek banget sih kalimatnya. Bukan maksudnya gini. Ternyata ada jedah waktu yang diperlukan untuk kembali jalan bersama, kan begitu kan? Tetapi gini, waktu itu aku bilang ke Bro Ari, "Bro, kau tahu kan energiku gede, kau tahu energiku besar, kau nggak mikir, kau nggak takut aku akan menyakitimu?" Jawaban dia waktu itu buat aku ketawa, tapi gebrak meja.
aku tahu abang nggak akan menyakiti aku banting meja gitu. Enggak, bukan gitu kalimatnya. Aku tahu energi abang gede, Eh, besar, tapi abang nggak tega nyakitin makhluk lainnya. Itu. Nah, hikmah terbesar yang aku pribadi dapatkan di situ sangat banyak. Tahu apa? Akhirnya kami singkat cerita menyerah. Berjuang juga beberapa hari ya Bro Riko ya, berjuang. Ayo kita jalankan, karena aku Iya. gini, aku nggak pernah terbentur dengan apapun itu. Kalau aku udah niat, apapun akan kutembus, kan gitu kan? Loh, Hmm. aku udah berangkat jauh-jauh ke Boyolali. Mas Heri dan keluarganya udah begitu mendukung. Masa kami pulang belum berjuang? Malu kan gitu kan? Loh, belum berjuang udah KO duluan lah. Kalaupun berdarah-darah ya mati sekalian, tapi berjuang dulu kan begitu kan prinsip Ya. dari. Kalian berdua ya, aku di rumah. Masa ia menyerah karena dia pergi? Ya udah, dia pulang nggak apa-apa. Kami mulai. Tapi apa? Semesta bilang memang belum, bukan nggak mendukung ya, tapi bilang belum. Kebayang nggak tujuan kami ke sana? Oke, misi jiwa, tapi kami perlu uang untuk membangun. Makanya kita buat polanya adalah pengobatan, kan begitu kan? Hmm. Lalu kami mikir nih, kita kan masih mau perkenalan. Kalau kita hanya nunggu di sini, berapa orang yang mau datang? Lalu Enggak, kami, itu kan, bentar Bang, itu kan udah nggak ada aku toh. ya, udah nggak ada. Jadi bukan kami. Bro, abang sama Mas Riko aja yang disebutin. Ini skip dulu aku. Iya, tapi jangan tutup kamera. Nah, Oh, enggak. Sorry, enggak. Tenang itu. Paling cuma ngumpet samping gitu. jadi waktu itu, oke, aku gunakan kami dalam tanda kutip, aku dan Bro Riko. Bro Ari tetap Ah. dengar eh, dan menyimak. Maklum, lihat kan? Iya, iya. Udah bawa uban ya. Nah, akhirnya ide muncul, kami mengunjungi rumah warga dari rumah ke rumah. Tapi saudara-saudara tahu, teman-teman tahu, tujuan kami mau cari uang, yang ada apa? Uang yang ada di kantong kami, kami keluarin. Saking nggak teganya kita lihat kondisi Saking, kondisi saking fisik hati nggak kampus ini kuat. apa kondisi rumahnya gitu. Aduh, itu ada nenek tua yang udah nggak tahu berapa tahun hanya bisa rebahan. Saya dalam hati, Tuhan, kok saya ke sini ya? Aduh, saya nggak tega ngeliat. Saya ngomong ke Bro Riko, uang kita ada berapa? Ada 100.000 bang, kasih deh. Pas udah dikasih, pas pulang baru bang yang kita mikir, aduh. Tapi gini. Tapi kan bener toh Bang. Tadi aku nyampein dan kalau niat kita kan memang benar cari duit, ya kan. Begitu hadir di lokasi melihat orang yang seperti itu, apalagi nenek-nenek yang sudah sepuh, empati kita ini itu hidup, Bang. Empati kita ini. Bukan hidup lagi, Semis- ganjen. Nah, Ganjen itu. empatinya tuh. Nah, niat kita cari duit tuh hilang dengan seketika. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu. Makanya belum waktunya. Dukungan oke, Pak Heri kurang dukung gimana? Ya kan? Yang lain kurang dukung gimana? Dukungan siap. Cuman mentalnya kita ini loh, lihat orang yang seperti itu kan down. Belum kuat waktu itu. Punya uang berapa Mas Riko? 100.000. Ya udah kasih. Lanjut Bang. Silakan. Bener-bener gak sinkron antara otak sama ini. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Itu gini, Bro Riko, itu bukan karena kurang singkat. Bro tahu kan, aku bisa menggunakan dalam waktu yang Bersamaan. jeda. Iya, Ya. jeda sebentar antara otak kanan sama otak kiri. Gitu. Waktu logika mau cari uang kan, logika mau cari uang begitu ngelihat penderitaan orang, bro kasih kan gitu kan. Aduh. Aduh. Aku sampai nangis loh dengerin ini. Ini Nangis-nangis jenderalnya, ketawa maksudnya gimana. gini, jenderalnya nggak waras kali ini ya. strategi udah disusun begini-begini pas di lapangan kok berubah 180 derajat. Iya. Iya. Itu Nah, kenapa Bang? jadi setelah itu kami istirahat kan. Istirahat sebenarnya fisik nggak lelah, tetapi apa?
Loh, ini indah untuk dikenang. Untuk makan kami aja waktu itu kami nggak punya uang. Untuk makan kami nggak punya uang. Mau keluar, mikir kan bensin kita nanti gimana. Tapi ada hal di situ yang membuat kami berdua itu nggak sampai kelaparan. Walaupun ada satu kisah yang sangat fenomenal. Tahu apa? Ada orang minta tolong mertuaku doakan, udah sepuh, udah lama sakit. Aku doakan. Maaf, aku hanya beresin tubuh spiritualnya. Setelah itu dia kirim uang 300.000. Orang minta tolong, aku berpikir, wah, aku nggak salah di sini. Aku mendoakan, membereskan tubuh orang tua itu, dia malah ngasih uang. Aku tolak. Dia bilang, aku ikhlas, Bang. Aku berterima kasih, Abang sudah mendoakan orang tuaku bisa pulang dengan damai. Ini kalau mau dibahas dalam lelucon, orang meninggal kami bisa makan. Kebayang nggak? Iya, kalau logika tuh, wah ini mah konyol gitu Ya, Bang. Cuman konyol gitu kan. Ah, konyol. apaan sih? Cuman, ini yang saya bilang, loh, kalau orang tua itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah sakit sekian tahun, terus begitu. Tuhan kasih aku karunia itu untuk segera dia menyelesaikan urusan karmanya. Lalu aku hanya menonton. Itu rasa di situ aku sebenarnya mengambil pilihan sulit. Tapi apa? Iya. Orang anaknya sudah minta tolong, masa aku enggak? Aku bisa, masa aku enggak bantu? Nah, ini kan unik ini, cerita ini unik. Dia kebantu, kami yang saat itu nggak punya uang. Nah, hikmah lainnya adalah akhirnya kami, Bang, kita liburan deh, jalan deh, kan begitu kan. Kami jalan, lalu kami ke situs Patirtaan Cabian Kunti atau dulu katanya itu Sendang Derajat. Di sana kami banyak dapat pelajaran, ya. Ada cerita lucu, kami mau cari uang, malah apa? Malah kumkum di Sendang Moksa, kan gitu kan. Kita mau dapat uang, kan gitu. Lalu dari situ kami berangkat lagi ke Candi, apa namanya? Tadinya mau ke Candi Sari ya, Bro. Iya, Candi Sari sama Candi Lawang. Nggak tahu ya kok Nah, jadi aneh. saya yang nyetir, Bro Riko yang cari di Waze, Navigator, navigator Bang, navigator. navigator. Iya. Abang yang nyetir, Mas Riko yang tidur. Bukan, itu nanti, nanti. Nah, jadi Belum, itu belum sesi itu Mas, belum. Aku masih jadi navigator, benar iya. itu. Nah, dicarilah Candi Sari. Ternyata ada desa Candi Sari, ada Candi Sari. Yang diklik desa Candi Sari. Dibawalah kami sampai ke lereng Gunung Merbabu. Jadi itu aku itu sebenarnya ada hal yang aku pertanyakan di sana. Itu tanjakan mobil Matic tapi itu bisa naik dengan sangat ringan, ya. Dengan sangat ringan lalu udah mentok, Bang, udah Bang gitu kan. Kami berhenti tanya, ternyata memang bukan salah ya, tapi seperti itulah kalau saya bilang begini, kesalahan kita pun kalau kita bawakan ke Tuhan, akhirnya kita pasrah, kita menyerah, Tuhan bisa mentransformasi atau mengkonversi itu menjadi kebaikan. Apa yang saya dapat di situ? Bro Riko kesal, aku juga kesal. Udah jauh-jauh, bensin udah terbatas, keuangan begini, tujuan mau ke Candi. Nyasar. Ternyata nyasar. Coba teman-teman bisa bisa lihat coba ya. Kok Boyolali mau misi jiwa plus cari duit, udah pamit sama keluarga. Ya, Bang, kata Bro Riko, kita jalan-jalan deh, pusing. Kami jalan-jalan dengan uang yang ada, bensin yang ada seadanya. Mau ke Candi Sari, mau meditasi, mau buka portal apa-apa atau apalah cerita. Ternyata ke desa Candi Sari. Coba. Bukan candinya, malah Ntar desanya. dulu, ntar dulu. Ini nih kayak film ini, kayak film komedi banget. Dan kita berdua itu bener-bener bukan orang Jawa asli di sana. Nggak tahu jalan sama sekali. Nah,
Riko udah kesal. Dia udah kesal. Dia udah kesal. Cuman saya bilang, udah bro, nggak apa-apa. Mau diapain lagi? Udah nyampe di sini. Itu udah sore. Lalu dia Kepala turun. basah. Lalu dia turun. Dia tanya, memang benar salah. Akhirnya, oke bro, udah mumpung ke sini, aku mau meditasi. Kan begitu kan pemikiran. Waktu itu aku naik. Bro Riko bilang dia nunggu di mobil atau di samping mobil atau apalah. Pokoknya saya parkir mobil itu dia nunggu di sekitaran situ. Aku naik. Mungkin itu bisa dibilang sekitar 40 atau 45 menit. Nah, aku naik maksudnya gini, kalau aku di sekitar situ nanti dilihat warga meditasi kan nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Aku cari tempat yang sepi. Lalu waktu aku mau nyeberangin ada kayak parit kecil, aku lihat ke bawah. Oh iya, sebelumnya aku naik, aku nggak tahu itu sebenarnya puncak Merbabu itu ada di mana. Hanya ngikutin jalan setapak itu, oh berarti di sana. Lalu aku bilang begini, itu ngomong, benar-benar ngomong. Di situ di luar nalar sebenarnya. Hai Merbabu, di mana? Mana sih puncakmu? Aku datang. Pas aku mau nyebrangin itu parit, aku ngelihat ke bawah, lalu ngelihat ke atas lagi. Itu yang tadinya udah kabut semua ya Bro Riko ya, sampai ke bawah sore itu kan sekitaran Boyolali, itu udah kabut tebal, tapi kulihat di puncak itu kebuka, terang hanya di situ. Kayak Itu tirai, kayak tirai alam itu. ya kayak tirai sobek gitu lah, tirai sobek kebuka. Nah, aku videoin karena tertarik itu aku videoin, videoin, lalu aku meditasi. Meditasi, aku setting setengah jam. Pas aku selesai, alarm bunyi setengah jam. Itu puncak kabut itu masih seperti aku mulai meditasi. Aku videoin lagi, mungkin itu sekitar beberapa menit, mungkin 5 menit, dia ketutup. Aku mikir gini, ini enggak fenomena biasa. Kenapa nggak dari tadi dia ketutup? Kan gitu kan. Waktu aku meditasi harusnya dia ketutup aja. Nah, ini yang aku bilang, Bro Ari, Bro Riko ini matanya luar biasa. Lalu Bro Riko bilang gini, Bang, itu abang sekarang bawa tombak. Aku nggak menghiraukan tombak yang dia masuk, tetapi yang kupikirin, karena waktu aku meditasi itu, ada momen aku di tanganku seakan ada tongkat atau tombak. Lalu aku begini nih, nggak ada, berarti aku hanya gini kan, hanya pikiran-pikiran liar. Tapi waktu aku ketemu dia, aku turun ke mobil, dia bilang, Bang, itu di pundak, di punggung abang sekarang ada tombak, besok kita bawa untuk buka portal. Kau ngintip aku ya meditasi. Oh, Malah enggak, kalau Bang. banget nih, ngintip cowok. Emang aku cowok apakah? Lalu aku cerita, bro, itu tadi kabut puncak. Oh ya bang, aku tahu. Sini videonya. Aku mikir, nih orang kok tahu. Lalu dia lihat video, dia screenshot, dia kasih tunjuk ke aku. Aku baru perhatiin. Wow, itu ternyata aku nggak perhatiin yang kebuka itu. Entah itu kebuka atau itu sosok astral atau apa, itu berbentuk, aku bilangnya malaikat. Entah kalau bro Riko bilangnya apa itu. Archangel. Nah, Archangel full armor itu. nah itu kan aku rekam lalu aku posting di YouTube. Besoknya kami benar-benar lah detail mencari Candi Sari. Itu besoknya. Jadi Kami gini kan, Mas, gini Mas, tetap. Yang kita nyasar harusnya itu jadi apa ya? Benar-benar harusnya itu ke barat, ini kita ke timur gitu nyasarnya. ya. Ini nyasar itu cuma belok dikit. Ini begini nyasar itu gitu. Kan bener-bener udah dah. Itu udah pokoknya Nah, dah. akhirnya besoknya lah kami baru ke benar-benar detail mencari Candi Sari itu. Tapi sebelumnya kami ke Candi Lawang. Di Lawang, iya. Nah, Bro Riko bilang, Bang, itu tombak astral itu nanti buat untuk buka portal di Candi Lawang. Lalu itu kami lakukan, kami ke Candi Sari. Terus aku bilang gini, bro, aku pengen banget ke, itu kan Merapi kan? Iya, aku pengen lebih dekat.
Bro Riko bilang, bang nggak usah bang, hujannya beres. Kami masuk ke mobil, benar-benar bro Ari, begitu kami masuk mobil hujan segede-gedenya. Jadi kayak kami ditunggu dulu dari Candi Sari meditasi itu, ditunggu dulu sampai kami masuk mobil baru hujan. Itu mobil Matic, jalan hanya muat semobil, aku tancap. Bro Riko bilang apa? Bang, ngeri bang, rasain lo kan gitu kan. Iya emang licin bang, itu jalan kecil loh, jalan Cik, kecil itu terjal. Walaupun banyak penduduk itu apa, penduduk ini ya apa, tembakau dia, pengusaha-pengusaha tembakau banyak di daerah itu, kaki Gunung Merapi. mentok lah, ini mobil udah nyampe lah, udah nggak bisa naik lagi kan jalan, udah tinggal jalan motor lah ke atas. Ayo bro naik, nggak bang, aku di sini aja bang tidur, dingin, gitu kan. Memang udah sore, kabut, kabut tuh udah tebal. Singkat cerita, saya naik, saya jalan, saya jalan, saya jalan. Karena saya pikir gini, kayak ada dorongan, aku mau lebih dekat, aku mau lebih dekat, aku mau lebih dekat. Waktu aku jalan mau dekat, hujan gede. Mau nggak mau aku berteduh. Lalu aku berteduh. Nggak tahu mau ngapain, aku duduk meditasi. Lalu aku bilang gini, Tuhan, kalau memang ini perjalanan-perjalanan yang benar, Tuhan memintaku menjalani ini, tunjukkan sekali lagi tanda. Kan begitu kan? Tunjukkan sekali lagi tanda kalau yang di Merbabu itu bukan kebetulan. Tunjukkan di Merapi ini seperti di Merbabu kemarin. Apa? Itu kan nggak masuk akal buatku ya. Kabut tebal lalu tiba-tiba itu ada seperti terbuka itu atasnya Merbabu. Hanya aku bilang gini, hai Merbabu, aku datang di sini, di mana kau? Lalu berhenti hujan, aku selesai meditasi, aku keluar. Ini masih handphone yang sama, aku video begini sambil turun, dalam hati gini, berarti Merbabu. Kenapa? Nggak ada yang terjadi dengan kabut yang menutupi Merapi. Kan begitu kan? Lalu aku bilang, oh berarti yang di Merbabu kemarin itu kebetulan. Lalu aku turun, mau ke mobil nih, mau pulang. Video. Aku lihat nih di ujung sini, pohon. Pohon bukan pohon terdekat, tapi pohon jauh. Loh, kebuka. Aku balik, aku videoin. Aku bilang gini, oke, ya, oke Tuhan. Aku canda-canda, bercanda-canda. Aku memang biasa begitu kan. Oke Tuhan, oke. Kebuka semua. Bukan hanya kayak di Merbabu dikit. Nakal kan? Mintanya di awal kayak di Merbabu. Udah dikasih dikit, kurang. Manusia toh. Kebuka semua. Itu nggak lama kebuka semua kayak tirai kebuka. Lalu ada awan-awan tipis pas di tengah. Yang tipis juga pergi. Aku mau lihat Merapi bersih. Hilang. Itu ada videonya. Kalau aku hanya ngomong begini, mungkin orang yang mendengarnya, lu gila, lu lagi kambuh, lu lagi ini. Perbol gitu bang ya. Bola. Itu benar-benar aku videoin selama kurang lebih setengah jam itu. Tanpa ku potong itu ku posting, benar-benar ku posting begitu aja. Nah, lalu karena aku euforia sangat senang, wow Tuhan ini luar biasa. Aku hanya minta kayak di Merbabu kau kasih lebih. Memang engkau Tuhan itu luar biasa, nggak terpikirkan kan gitu kan? Saking senangnya. Oke, terima kasih gitu kan. Aku mau naik, aku naik lagi. Tapi karena aku pakai sendal itu kelicin. Mungkin alam yang mengaturnya supaya kakiku kelicin gitu kan, nggak naik terus sambil melihat ke atas. Pas aku benahin tuh sendalku, aku lihat, lah, kapan nutupnya? Itu ketutup. Aku geleng kepala di situ. Nggak mungkin ujung Merapi dari ujung kiri ujung ke kanan itu hanya semeter, 2 meter, 100 meter, sekilometer. Itu kayak tirai aja itu, plek, itu tuh. Aku di situ geleng kepala. Wow, Tuhan terima kasih ini pertunjukan luar biasa yang mungkin hanya bisa kulihat seumur hidupku, sekali seumur hidupku. Di situ aku sangat terharu. Oke Tuhan, aku siap. Aku siap. Kau memberi aku sembuh. Aku siap menjalani perjalanan ini.
Apapun taruhannya, tapi tolong perlengkapi aku. Atur aku karena aku nggak bisa melihat masa depan. Ada adikku yang katanya melihat masa depan malah pulang, kan gitu kan? Kabur duluan karena udah bisa ngeliat bang ke depan gitu kan. Itu udah ketakutan duluan, merbabu sama Merapi aja di lambai-lambai gitu. Jadi dia saking takut ya udahlah kabur dulu lah gitu. Nah, itu nggak hanya di situ. Akhirnya, oke, aku pulang ya Merapi ya, aku pulang ya Tuhan ya. Karena bagiku setelah aku melihat kisahku ya di Pusuk Buhit, di Gunung Padang, aku menganggap jadinya inilah dalam versi kami Nusantara, inilah yang disebut Gunung Tuhan, Gunung Suci. Kan begitu jadinya pemikiranku kan? Kenapa? Sejak dari Gunung Padang buatku itu nggak biasa. Ya, pertunjukan Tuhan melalui cakra-cakraku di situ itu luar biasa. Lalu kemana? Sebelum yang ke Merbabu Merapi, kan ke Gunung Lau kan kita bro, bulan 2-nya kan? Oh iya. Ya, bulan 2 Iya itu. selalu. Iya sebelum sebelum di Boyolali bang ya. Nah, bulan 1-nya kan aku ke tanah leluhurku kan, Iya Pusuk Pusuk Buhit Bulan dulu sama 2 ke Sendiri. Lau. Hmm. Belum lagi kita yang ke Parangkusumo, lalu yang ke Watu Gilang. Waktu Gilang Lipuro. Bro, itu kan juga nggak hal biasa kan. Nah, lalu waktu di Merapi tuh aku bilang gini, setelah terbuka lalu tertutup, oke Tuhan, oke Merapi, aku pulang. Berarti aku belum pantas untuk naik sampai ke gunungmu, kan begitu kan, ke Tuhan gitu kan. Aku membersihkan diri dulu, aku pulang. Tetapi aku masih tetap video, tapi aku masih ngintip. Kebuka nggak ya, siapa tahu, kan gitu kan. Pas aku ngelihat ke belakang, benar-benar kebuka. Aku bilang, oke, kau canda-candain aku ya, oke, oke nggak apa-apa, terima kasih. Itu kebuka lagi, bro. Kebuka lagi, tapi aku udah nggak mau niat naik kan. Aku hanya terima kasih, aku putar itu video. Oke lah, aku udah lapar nih, kan belum makan kita di situ kan. Oke Iya lah, bang. aku udah lapar nih ya. Oke lah, makasih ya Merapi, makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih para suci Buddha, Dewa Dewi, pokoknya semua tersebut. Aku akan merekam ini, aku akan mengingat ini sebagai satu petunjuk yang luar biasa. Itu waktu itu janjiku kan. Oke, aku pulang. Itu bro, ketutup. Ketutup di situ, ini aja aku kalau ini aku nggak pakai ini aku merinding nih. Itu ketutup dan itu bukan hanya sekedar ketutup. Muncul dia besar di kiri kanan, cahaya berupa kayak malaikat itu. Nggak berhenti di situ, itu gunung dari ujung ke ujung itu membentuk kayak cahaya di atasnya. Padahal sekelilingnya itu kabut. Kalau aku hanya melihat itu seorang diri, aku nggak akan berani cerita begini. Tapi karena aku rekam, udah beberapa kali kulihat ulang itu rekaman, benar-benar itu nggak salah, begitu adanya. Makanya aku berani cerita. Nah, singkat cerita, sepulang dari situ, itulah terus yang diingatkan di apa eh, momen yang paling membuat aku itu nggak bisa lari, kejadian di Pusuk Buhit dan Merapi. Kenapa? Saat aku lemah, aku diingatkan. Kira-kira gini, pertunjukan itu nggak biasa. Tapi walau begitu aku tetap lari. Waktu aku lari, itulah yang muncul pelangi di depan sini nih. Bulat. Lalu aku masih setengah-setengah hati, muncul lagi lah bulan 12 lalu. Pelangi benar-benar di depanku di Bandung. Jadi kisah Boyolali itu banyak hikmah dan yang kita buat, aku baru kepikiran setelah Bro Riko bilang, ternyata yang kita lakukan di online itu udah kita susun di Boyolali. Grand Design-nya bang. Ternyata kita susun di Boyolali Grand Design-nya. Udah disusun di Boyolali. Peranku sebagai apa, peran Bro Ari sebagai apa, peran Bro Riko sebagai apa. Lalu tanpa direncanakan lagi, ternyata itu sudah jalan. Sudah berjalan. Sekarang Bro Ari sedang melatih banyak orang yang berkapasitas untuk
scan. Itu udah ada dulu kita ciptakan Elisa 1, Ari 2, Riko begini. Pola-polanya itu udah ada. Dan waktu itu ada pesan saya buat Bro Riko, bro, rasanya kita nggak bisa kerja nanti itu langsung ke orang. Tolong cari alat bantu, di mana alat itu nanti menolong kita membooster ke sana energi, alat itu udah memancarkan. Dan aku senang ternyata dia akhirnya menemukan itu dan powerful. Silakan. Iya, terima kasih Bang El, Mas Ari. Jadi balik lagi ya dari perjalanan Bang El yang tadi. Jadi intinya cuma satu kalimat Bang yang aku ini. Horor mainannya sama alam. Kalau sama Miss Kunti, sama Mr. Wowo, aduh sorry itu demit kebon itu ya. Itu tinggal ya. Ini kan horor banget ini mainannya sama alam. Ya jadi menyimak kembali gitu. Jadi memang kenapa bukan pembelaan diri nih, maaf ya. Jadi kenapa saya waktu itu pas dinyasar di Gunung Merbabu dan Merapi, itu badan itu tanpa jujur saya ngajakin gitu, ayo dong kesana bang yuk, kayaknya enak nih di gunung gitu. Saya kan paling demen emang ke gunung dibanding ke laut. Kok aneh itu pas tiap nyampe lokasi, dek, ngantuk. Tiba-tiba nih, mata tuh berat, mau bilang bener. Kok kayak gini ya, lemes banget badan tuh. Gimana loh, kok saya ngajak tapi kok si abang yang sendirian gitu. Dan ternyata memang iya, jadi kayak seolah hati gitu ya, hati sendiri ngomong. Biarlah di perjalanan itu. Jadi karena seseorang itu memiliki peranan masing-masing dalam kehidupannya itu gitu. Karena untuk berlaku untuk semua gitu ya. Jadi kita adalah peran utama dalam kehidupan kita sendiri. Nah disitulah saya memahami peran saya di situ hanya mengantar abang sampai di sini gitu, sampai di pintu gerbang. Cuman ini saking lamanya, kan khawatir juga loh manusiawi. Aduh ini orang kalau mati gimana kan? Matinya mending. Ini nggak ada sama tubuh fisik ya kan. Aduh. Udah. Ini dia yang bikin ketar-ketir karena saya lihat juga memang itu asra itu terbuka. Apalagi pas waktu itu di Merbabu. Di Merbabu itu lebih ini. Jadi pas begitu abang itu meditasi, itu memang lihat. Saya itu selalu lihat para archangel itu di atas itu turun. Dan memang yang itu membawa tombak. Aku bilang bisa itu tombak suci lagi. Nah, itu dikasih ke abang. Ini hadiah buatmu karena udah kesini itu. Dan itu harus digarisbawahi tanpa dipinta. Kita tanpa berharap apapun juga itu suatu hadiah. Makanya masuk lah itu di belakang punggungnya gitu. Nah untuk yang di Merapi itu lebih galak energinya gitu loh. Energi Merapi itu lebih ke memang ayah bener kata abang gitu kan. Jadi di sana tuh udah kamu diam aja. Ya udah diam di situ. Tapi yang pas di Candi Lawang itu memang bang, itu kan ada situs artefak Yoni gitu kan, Yoni. Nah lingganya itu secara astral abang bawa pakai tombak itu dimasukin. Itulah disebut dengan aktivasi landmark. Dari berawal kita memang memiliki visi misi untuk kebangkitan Nusantara. Kita bukan hanya NATO, nothing action, all only, tapi kita langsung dengan keterbatasan kita, ya dengan segala sesuatu yang benar-benar terbatas, tapi kita lakukan demi Nusantara ini, yaitu secara fisik. Kita tinggalkan keluarga, walaupun Mas Ari tinggal duluan, tapi kan setidaknya yang saya nilai itu awalnya itu loh. Yang berat itu awal melangkah, jangan lupa. Kita punya niat untuk meninggalkan keluarga, itu suatu hal yang berat bagi apalagi seorang suami, gitu. Seorang pria itu sangat berat sekali. Gitu. Nah, disitulah saya kan langsung berpikir ya udahlah, semua baik gitu. Nah, kembali lagi ke yang Bang El itu kisah Boyolali, udahlah. Jadi pas sudah pulang ke situ, ini karena nggak memungkinkan, jadilah kita pisah gitu kan, pulang masing-masing. Gitu nih masing-masing jalan. Dan yang lucunya tuh memang Mas Ari lebih ke scan, Bang El ini lebih ke meditasi. Dan saya sendiri tuh lebih ketarik terus ke artefak, ke situs batuan kuno ataupun artefak kuno.
Jadi kenapa? Setiap saya ke artefak kuno, hanya sekali aja saya gitu ya, ke tubuh fisik saya ke sana, itu hanya dengan menempelkan telapak tangan itu terbaca. Terbaca secara vision, rasa, dan semuanya. Dan saya itu bisa menggali mega data informasi tentang ancient teknologi. Jadi yang selama ini leluhur kita disebut ortodoks, disebut penyembah berhala, bla 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 bla, salah besar. Karena saya membuktikan di sini, itu hanya sebagian, segelintir, berapa persen aja hasil dari ancient teknologi itu saya kembangkan menjadi alat kristal yang saya saat ini kembangkan. Dan ini contohnya salah satunya nih alat kristal saya ini berupa piramida. Nah di sini tuh tengahnya nih, ini tuh kan tuhnya kalau bisa ngeliat, nah ini nih ada emas murni, dan ini juga kan berlian, ini yang tengah, dan ini ada bukti nyata ya, nah bukti otentik bahwa ini sertifikat. Nah, dan ini kristal-kristal vibrasi tinggi semua, kayak untuk di gridnya ini. Karena apa? Saya jadi berpikir ini terinspirasi jujur, karena saya dari dulu itu terinspirasi banget dari situs megalitikum Gunung Padang berupa piramid yang notabene itu jauh lebih tua daripada Mesir Giza. Kita beralih ke kisah ilmuwan dunia, Nikola Tesla. Beliau semasa hidup itu dia channeling, ataupun bahasa kami itu channeling gitu kan, bersumber gitu, inspirasi itu dari piramida Giza Mesir. Itu udah bisa seperti itu gitu. Beliau itu menciptakan sebuah alat free energy. Nah, disinilah saya di sini bukan bermaksud Indonesia paling wah, paling ini, enggak. Saya hanya membuktikan bahwa saya memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Saya cinta tanah air Indonesia. Dan disinilah di Cianjur, khususnya di Kecamatan Cempaka itu ada situs megalitikum yang berusia jauh lebih tua dari piramida Giza Mesir. Piramida Giza Mesir maksudnya. Nah, berawal dari sana, saya membuat ini. Ini pedang kristal. Ini tuh perak murni ya. Perak murni dan emas. Dan dalamnya juga itu ada campuran iron meteorit. Ini berawal jadi seperti ini. Ini aplikasi nyata dari saya membongkar dari ancient teknologi artefak kuno. Ini kalau dites, saya jadi gini, setiap di artefak kuno atau situs batuan kuno, itu memiliki gelombang anomali magnetik antara 100 paling besar itu sampai 500 mikrotesla satuan. Dan di sini saya memakai alat tanpa saya merusak sedikit pun warisan budaya leluhur Nusantara. Saya mengkaji dan saya menemukan bahan-bahan yang cocok. Ini mencapai 3.000 sampai 5.000 mikrotesla. Artinya apa? Secara power, saya sudah bisa melebihi leluhur kita sendiri. Suatu kebanggaan loh. Itu, tapi tanpa kita merusak. Jadi intinya apa ya? Di sini juga saya ingin mendobrak mindset masyarakat. Warisan budaya leluhur Nusantara. Bukan kita menggali-gali ada peti isinya emas, isinya berlian. Aduh, tolong dong mindsetnya itu dibuka. Kalau bahasa abang tadi cakrawala, pemikiran kita dibuka selebar-lebar. Bukan itu, tapi ternyata di sanalah ada sebuah bangunan, sebuah data informasi yang gitu bisa kita gali. Ini akan sangat bermanfaat jika kita inovasi kembali. Dan satu lagi, ini alat center saya yang terbaru berarti ya. Terbaru dalam artian gini. Dimana saya selalu selain mempelajari anomali magnetik, saya itu selalu mempelajari aurora healing, yaitu cahaya kalau abang bilangnya pelangi gitu. Nah tapi saya aurora healing. Ini sebenarnya hanya sederhana aja, hanya dipencet tuh kan, udah kayak mainan anak-anak sebenarnya itu. Cuman ini fungsinya ini benar-benar bisa tembus ke inti sel tubuh manusia. Ini enggak hanya jarak dekat aja, jarak jauh pun bisa. Karena ketika saya berbicara, selalu saya posting berbicara dimensi kelima. Apa sih dimensi kelima? Itu dimensi cahaya. Saya membuktikan sendiri bahwa alat saya ini bisa tembus antara dimensi ruang dan waktu.
nggak hanya di jarak dekat ya, jarak jauh pun tembus. Dan yang jadi kan sesuatu yang kekonyolan belaka gitu, ketika kita membicarakan leluhur Nusantara itu orang yang canggih, orang yang bla 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 bla. Lalu apa sih penemuan kita? Ini kalian semua bisa lihat di sini. Dari dasar aja saya menggunakan ini black diamond untuk alat saya gitu. Terus di sininya ini iron meteorit. Iron meteorit. Lalu naik ke sini, ini walaupun kecil, ini brown diamond ataupun berlian coklat. Naik ke sini, ini emas murni. Walaupun ini 0,1 gram, tapi ini ada 3. Gitu. Kalau ini memang ini diamond Herkimer. Diamond Herkimer ini ya kristal jenis vibrasi tinggi, ini azurite, dan ini natural jamrud. Asli ini natural jamrud karena ada serat. Ini asli natural jamrud. Naik lagi sini nih, masih diamond Herkimer, ini azurite, dan ini white diamond. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berlian Eropa warna putih. Ini blue diamond yang kecil. Di sini tambah lagi auralite 23. Karena kombinasi ini karena memang bisa bersinergi dan memancarkan sebuah gelombang energi gitu. Nah, disinilah baru ada berlian-berliannya. Seperti itu. Nah, kembali lagi perjalanan itu kan ke Bang El ternyata memang lucu sebenarnya gitu kan. Jadi tanpa kita mengaku-ngaku gitu kan, tanpa kita gimana waktu perjalanan Boyolali, loh kok ini ya, apa namanya, kayak ada yang nyeting gitu loh. Ada yang nyeting tiba-tiba tek. Waktu kecapean Kunti aja itu Bang ya. Lucu itu. Ada disebut di sana kunciannya. Oh, kamu ini orang ini ya, orang ini orang. Enggak, Pak. Saya orang Cianjur, orang Sunda. Yang satu orang Batak kok jauh. Kan gitu kan. Itu tetap. Tapi beliau itu kuncian itu Pak siapa ya? Nur. Pak Nur ya Bang ya. Pak Nur Bang ya. Bilang pas Pak Nur itu bilang, enggak, kamu ini masih ada terah. Terah apaan Pak? Kata kita kan. Nah, yang abang kamu itu, ini kayak dari Mangkubumi gitu. Abang makin pusingnya digituin. Nah, sedangkan saya sendiri kata, ini kalau kamu tuh dari Paku Alaman, entah apalah. Aduh, apaan sini gitu. Enggak Pak, kami sini tuh Pak, lihat tuh Pak, pakai kolor ya Bang ya, kita Bang ya, pakai kolor, pakai kaos, bawa anduk. Emang niatnya mau mandi, nggak lihat apa-apaan kan. Tapi tetap si ininya tuh gitu, apa si Pak Nur itu terus. Malah ujung-ujungnya tuh nanyain balik. Nah, kalau di Sendang ini kan ada Sendang itu ada 7 Bang ya. Semua itu ya, Sendang Caben Kunti itu. Nanyain ke saya tuh, nah ini satu-satunya ada apa. Lalu kan saya balikin, Pak, kan Bapak yang kuncian kok nanya balik ke saya sih gitu kan, aneh banget. Dan akhirnya ditunjukin yang kata di sebelah kirinya itu ada batu khusus, itu memang hanya batu khusus itu kalau sebenarnya kalau bisa dibilang itu bisa mengandung anomali magnetik juga Bang, yang Abang dudukin itu kan. Dan itu silakan duduk katanya antara dua orang kalian itu hanya boleh salah satu. Ya kita menghargai apa yang Pak Nur itu kan. Ya udahlah. Terus dia memang hati gak bilang ya udahlah. Aku mah nggak usah kata ya udah aku persilakan abang duduk aja Bang situ. Nah dari situlah terus berlanjut dari itu. Dan satu Bang yang lucu nih Bang, Sendang Moksa sebenarnya. Gimana saya tuh Masih ada fotonya, masih ada fotonya. masih ada nanti deh aku share ya, masih ada. Oh nggak ada kalian Sendang Moksa, nggak mau aku nyimpen nih. Bukan masalah takut apa enggak, Pak, itu paling kacau. Maksudnya gini, jadi pas di Sendang Moksa itu jadi kan saya tuh lagi keliling-keliling antara Sendang yang satu, Sendang dua, penasaran karena oh di sini ada ini, di sini ada ini gitu kan. Si abang ini kok lagi ngobrol anteng gitu sama salah satu kuncian lagi tuh, bukan Pak Nur tapi pas udah ke sana, "Bang, mana Bang rokok masih ada, Bang?" "Oh iya." "Bro, katanya ini ada satu lagi, Bro, Sendangnya diumpetin, Sendang Moksa. Kita ke sana apa, Bro?" Entah apa lagi tuh, padahal aku tuh perasaan nggak enak gitu, tapi kok kayak di kebo di ini gak apa dicucuk hidungnya gitu, nurut aja kan. Pas ke sana ternyata cuma ada 2 ini Bang ya, 2 ruangan gitu Bang ya, Sendang Moksa itu ya pas banget gitu kan, satu-satu kita di sini. Duduk aja, udah aja kungkum lagi lah kita orang gitu. Pulang dari situ bener-bener itu, berasa dipretelin semuanya.
dihabisi. Berasa banget itu tuh. Aduh, ampun, ampun. Cuman gini Bang, ada satu hal loh Bang yang menurut kalau aku sih kocak bilang itu ya. Pas pulang dari Merbabu, "Bro, aku mau tidur dulu, Bro." Ya udah Bang, aku juga tidur ngantuk gitu kan. Nah, aku di kamar, Abang kan di ruang tamu tuh tidur ya kan. Baru juga narik selimut gitu kan. Ces, ada cahaya putih. Ya, ya. Siapa pula kata aku nih kan. Siapa sih ngeganggu kata aku, siapa nih Kunti apa bukan gitu kan. Cuman kok beda vibe-nya karena aku bisa ngerasain banget dari vibrasi gitu. Walaupun sosoknya memang kalau aku nggak terlalu fokus di sosok ya kalau pemain Anda hadir. Bisa aja dia berwujud apa. Kalau vibrasi itu nggak bisa ngebohongin. Getaran. Getaran kerasa itu nggak bisa ngebohongin. Dia sosok pertapa. Apa yang si abang di posuk bukit ini kan aku pikir. Cuman kok beda vibrasi ini siapa sih kata aku tuh. Gangguin mulu. Nih, aku bilangnya gini bang, realistis. Saya di sini lagi bener-bener belajar profesional sama Bang L ini. Saya mau tidur cepat karena saya biasa suruh harus bangun pagi subuh dan melakukan aktivitas. Udah jangan ganggu deh. Tuh ganggu tuh yang di depan aja tuh sono. Pergi rupanya bener nurut itu yang si sinar itu kan berupa sinar putih dan pertapa itu nurut. Terus keluar sana. Udah aja ngobrol langsung itu langsung tidur. Pas pagi aku cerita, "Bang, begini-begini deh." "Wih, iya, Bro. Aku yang ngeliat kok ada yang warna putih gini-gini." Loh, siapa jadi bisa ngeliat ya? Dan memang itu masuk badan abang, energi putih itu, gitu. Itu dari lereng Merbabu. Pasca yang udah ini apa, pasca punya tombak itu, dia menyatu lagi, gitu, energinya ke abang bersinergi. Dari situ dan intinya satu, kita tidak pernah meminta hal kayak apa ya, kita meminta barokah atau enggak, ya orang nyasar buru-buru meminta ini itu ya bang ya. Logikanya ke situ aja deh. Emang niatnya juga mau healing, mau jalan-jalan, kok malah diarahkan seperti itu. Gitu. Lanjut deh. Dan munculnya M7C di Boyolali. Oh iya iya. Silahkan Bang. Bang. Nah, itu memang benar yang dibilang Bro Riko tadi, yang cahaya itu. Aku kan udah tidur. Itu malah aku berpikir sampai sekarang itu antara aku mimpi atau apa aku nggak ngerti. Karena seingatku itu aku udah tidur. Tapi entah mimpi, entah rasa atau apa, aku kan begini tidur kan, pintu di sana. Itu dia kayak ada di samping pintu itu, putih. Putih tapi bukan bulat begini ya. Kayak seolah-olah kayak, cuman nggak jelas ada tangan atau apa gitu. Pokoknya dia kayak bentuk manjang gini. Entah aku mimpi atau apa, aku nggak mengerti. Pas aku lihat begini, apaan nih? Gitu kan? Dia tuh cepat masuk. Cepat Masuk. dia ke aku. Nah, Wah, apaan sih? Kan gitu kan? Tidur lagi. Dan paginya cerita sama Bro Riko. Oh iya Bang Budi. Hah? Kok dia tahu? gila sebelum kabang nyamperin aku dulu nih apa-apaan pula tuh yang depannya tuh sama. Nah, kisah meditasi 7 cakra itu kan tadinya aku nggak tahu. Pokoknya kalau aku bilang ke sekarang ini itu benar-benar intuisi. Jadi cara alam mengajari kita, mengajari kami. Waktu itu malam-malam ya bro, duduk ya. Aku duduk waktu itu di kursi Teras. plastik di teras itu, bro duduk kayak di tiang ya, dekat tiang teras itu. Bang, main di cakra bawah dong. Kita kan mau uang nih, kan kira-kira gitu kan. Oh caranya gimana bro? Ya udah fokus aja. Oh, kalau ketegak itu kali pertama aku fokus di mulai dari bawah itu, aku merasa itu benar waktu itu denyutan dia. Lalu Bro Riko bilang, Bang keren banget bang, buat sama aku dong. Ih, ini orang tadi perasaan ngeliatin handphone kok bisa tahu dia aku ngapain kan gitu kan? Benar-benar bukan orang ini kan gitu kan? Akhirnya ya udah ayo kita buat, oh iya kita ke dalam, kami ke dalam. Aku nggak tahu, aku nggak bisa lihat, entah benar-benar dia merasa, tapi akhirnya disitulah aku mulai belajar. Itulah cara alam ngasih tahu gitu kan, bahwa aku dapat karunia itu.
Lalu aku fokus ke cakra-cakranya dia titik per titik. Setelah selesai, keren banget bang, kan gitu kan? Singkat cerita, kami pulang dari situ, ya kami pulang dari situ. Entah mau diceritain lagi detailnya sekarang. Tinggal setengah jam, Bro Ari, atau udah lewat? Iya, kayak udah lewat nih Bang. Oh, ini ya. Wow, udah setengah 10 rupanya. Nggak ada suara. Hah? Jam 10 Bang, jam 10 kita tutup lah. Ini Oke, setengah sebelum. 10 ya, Nah, setengah jadi jam. pulanglah kami dari situ, lalu datanglah ada beberapa orang lah. Beberapa orang setelah kami bubar, ya udahlah kita urus diri masing-masing lah, kita jalani perjalanan kita masing-masing, berbenah gitulah kan, urus bisnis masing-masing. Gitulah kesepakatan saya sama Bro Riko waktu itu. Kami pisah di depan sana tuh, di Jalan DI Panjaitan, yang ternyata Bro Ari tinggal di Jalan DI Panjaitan. Bukan ya? Singamangaraja, oh Singamangaraja. Singamangaraja. Nah, Singamangaraja. datanglah info ke saya, ada Marga Pasar Ibu bilang begini, Bro bisa ngambil energi dari mana aja, lalu kirimkan kemana aja. Yang bener apaan? Emang aku siapa kan gitu kan? Yang bener, coba aja, uji ke aku. Jangan kasih tahu ngambilnya dari mana. Kami janjian, duduk, meditasi, lalu aku kirim, aku nggak ngomong ke dia dari mana. Lalu dia sebut, enak banget kau ngambilnya dari ini. Bisa ya ternyata ya. Cuman aku belum percaya. Aku belum percaya waktu Bro Ari bilang aku bisa di channeling dan aku nggak pengaruh, aku juga nggak percaya. Maksudnya, masa sih emang aku siapa? Kok bisa? Kan gitu kan? Ada-ada aja, pada halu nih semua orang. Gila berjamaah. Iya, gila berjamaah. Gitu. Nah, tapi gini, itu yang aku bilang, perjalananku ini bukan perjalananku. Lalu, aku diajak sama istri berkunjung ke rumah temannya dia. Aku udah buat janji meditasi jam 5 pagi. Ternyata tuan rumah keluar persis sebelum jam 5 ngajak aku ngobrol. Ngajak aku ngobrol, lalu aku nggak enak kan mau nolaknya. Udah kadung aku bilang jam 5 meditasi, akhirnya hanya aku program itu energi. Tapi tahu apa yang terjadi? Itu ada di Medan, ada di mana, ada 3 atau 4 tempat merasakan hal yang sama. Di situ aku berarti yang dibilang Bro Ari benar. Mulailah aku mengeksplor diri waktu itu. Jadi berpisahnya kita itu, kebaikan khusus buat aku itu besar banget. Karena apa? Itu memang aku berhari-hari di awal itu ya, biar kalian tahu ya. Itu di bawah sana itu, di kolam renang, aku itu kayak, contohnya gini, jagoan, jenderal, pulang perang, tapi dia udah nggak punya apa-apa. Bengong sendiri. Jiwanya kan masih mau berjuang nih buat negara. Tapi dia nggak tahu mau buat apa. Udah nggak punya senjata, dia hanya bisa bengong. Kira-kira begitulah kok. Itu aku bisa tidur sampai subuh di situ karena malas pulang. Nah, datanglah itu akhirnya aku semangati lagi diri. Nah, waktu saat-saat lemah itu di situ yang aku bilang datanglah itu ingatan Merapi. Ingatan burung Raja Wali di Pusuk Buhit, kabut di sana. Sampai akhirnya muncullah ide ini. Ya, burung Raja Wali ini. Yang akhirnya kita sepakati menjadi ikon atau logo dari RSM. Bumi artinya ya, kita peluk ibu bumi, kita berkarya untuk ibu bumi. Saat kita berkarya untuk bumi, maka kita berkarya untuk semua makhluk yang ada di bumi. Waktu saya mendalami bahwa saya bisa ngambil energi dari mana aja, muncullah pemikiran waktu itu ngurus proyek di Cikampek.
Kubuatlah racikannya itu waktu aku diam muncul, biasanya kan begitu waktu aku meditasi itu, nanti intuisi itu aktif, dia ngasih ide. Lalu aku buatlah rumusannya itu yang terus berkembang, channeling ke matahari, channeling kemana-mana, himpun semua energi sampai akhirnya aku buat itu satu racikan energi yang sekarang dari 10 gunung, Pusaka Nusantara. Aku juga bingung kenapa aku membuat nama itu. Dan waktu aku buat itu pertama kali, waktu itu aku baru menjalani 7 gunung. Dan ternyata itu persis di tanggal kisahku Mei 2014. Itu aku kirim formulanya waktu itu ke Bro Riko. Bro, tolong cek. Pas aku setahun kemudian aku cek tanggalnya, aku baru ngeh itu tanggal sakral. Ya, itu tanggal sakral. Begitulah terus berkembang, meditasi 7 cakra itu menjadi ikon kalau dibilang produk atau jasa, itu jasa unggulan. Ya, jasa unggulan dalam energi, maksudnya yang bisa kita lakukan, yang bisa diterima, dinikmati orang lain tak terbatas waktu dan ruang. Dan kita sepakati itu, saya membuat angka maharnya itu dari satu kisah saya di 2017. Hanya 200.000. Kalau mau dihitung rupiah, uang apalah sekarang 200.000 rupiah. Tapi seperti tadi pagi aku bilang ke istri, 200.000 itu punya nilai yang sangat besar dalam hidupku. Bukan jumlah uangnya, tapi nilainya itu sangat besar. Itu ada makna. Aku suka main angka. Walau aku nggak doyan main togel ya. Itu punya makna yang sangat. Itulah kisah meditasi 7 cakra itu yang udah kita nikmati, dinikmati ratusan bahkan ribuan orang. Sip, lanjut. Mas Hari itu. Ayo lanjut Mas Hari. Saya nggak terlalu banyak kontribusi di Boyolali ya. Intinya saya senang ngerjain abang-abang sama ini. Jadi kalian berdua tuh terima kasih sama saya, tak tinggal gitu loh. Oh iya, Aku makasih Mas. tinggal pulang. Kalau nggak aku tinggal, kalian nggak bisa jalan-jalan kayak gitu toh. Dan aku di rumah bukan berarti aku enak. Mendoakan kalian. Mendoakan apa? Cepatlah kalian temuin keluarga kalian. Udahlah cukup, itu belum saatnya itu loh. Kan di Boyolali itu aku mikir, di Boyolali mikirnya gitu sampai rumah. Wah, ini saudaraku berdua masih di Boyolali nih. Aku malah justru doain gini, sehat-sehat kalian. Nikmati dulu perjalanan itu. Nikmati dulu sensasi membuka magnet Nusantara itu. Gitu kan. Setelah itu pulanglah. Jakarta ke Cianjur itu. Pulanglah. Rehat dulu kita. Istirahat, kalian udah capek. Capek mungkin mempelajari ilmu di beberapa minggu, beberapa hari di Boyolali itu butuh 2 tahun. Time skip kita berapa tahun nggak ketemu setelah dari Boyolali. Bang El dengan RSN-nya, Mas Riko dengan perjuangannya di situs-situs purba megalitikumnya, saya menggali lebih tentang scan saya. Jadi ada time skip 2 tahun ketika Boyolali selesai. Kalau saya pribadi nih, nanti saudara-saudara yang bisa menilai, semuanya berjuang. Kalau dibilang sedih, ada sedihnya di saat itu, tapi di sekarang nggak ada sedih lagi. Di dalam kesedihan menyimpan kekuatan yang luar biasa. Menyimpan energi yang luar biasa, yaitu power yang muncul ketika kita benar-benar diuji. Kita menjadi kuat. Yang dulu saya segan itu tingkat akurasinya ya mungkin bisa dikatakan 80%. Menurut saya kurang memuaskan. Entah di luar sana berapa persen akurasinya. Tapi setelah saya mengikhlaskan diri, setelah saya menerima misi, setelah saya menerima keadaan saya yang seperti ini,
malah justru menambah ketepatan dari persentase scan saya. Yang dulu 80 dan sekarang rata-rata yang sudah memberikan testimoni 90 bahkan 95% benar, dan mereka semua terbantu. Kalau nggak ada Boyolali, nggak ada kejadian itu, dan setiap kali saya meditasi saya libatkan nama abang, itu sama saja sudah membandingkan power energi saya. Jadi abang channeling ke siapa saya nggak tahu dan nggak pengen tahu juga. Intinya saya menikmati. Ternyata ada peristiwa yang di Merapi udah diceritakan, Merbabu udah diceritakan, belum lagi yang landmark-landmark yang lain. Jadi pengaruhnya saya terbangkitkan menambah power energi itu, ya ada salah satu kontribusi dari powernya abang yang saya channeling. Nah, disitulah setelah beberapa bulan, beberapa tahun, kita dipertemukan sama Ibu Elizabeth di salah satu grup, saya sama abang. Di grupnya Bu Elizabeth, di member RSN juga beliaunya. Istilahnya kita dicomblangin lagi. Aku sama abang tuh dicomblangin lagi. Beliau tahu ada time skip di situ. Saya sama abang tuh udah lama nggak ngobrol kan, karena saling belajar itu tadi. Tapi ada jembatan dari beliau untuk memasukkan kami berdua di grupnya beliau, sehingga kami bertemu di grup itu. Ya sebagai adik ya, nyapa dulu saya. Halo bang, apa kabar? Wah sehat bro, gimana? Gitu kan. Ya udah lama nggak ketemu, gimana sih? Kangen-kangenan gitu. Singkat cerita, ngobrol lah lagi, ngobrol, mengingat kembali Boyolali, dan apa yang kamu dapatkan setelah time skip itu. Ternyata saya sama Bang El sama-sama belajar dari rasa penerimaan. Yang sebelumnya di Boyolali itu niatnya untuk cari duit, ternyata kita belum kuat melihat orang sakit. Mental kita drop, empati kita yang main. Kita yang kalah di situ. Kalah dalam artian apa? Kita nggak bisa melawan kehendak Tuhan, belum waktunya. Sehingga di pertemuan berikutnya dengan pola yang sama, dengan perasaan yang sama, dengan misi jiwa yang sama, hadir kembali. Yang beda cuma satu. Berbuat baiklah kepada semesta sekitarmu, karena vibrasi uang yang selama ini kamu cari, itu ada di vibrasi kebaikan. Ketika kamu berbuat baik, uang akan datang dengan sendirinya. Itu kuncinya. Saya dapat itu. Dan kita bertiga sepakat. Oke, uang bonus. Jabatan bonus. Sembuh bonus. Yang penting adalah kesadaran. Dan kesadaran ini yang selalu kita kita selalu sounding ke member, meditasilah. Sensasi nomor sekian, yang penting esensi. Ya. Maka Anda akan menikmati yang namanya dimensi kesadaran itu. Nah, sedikit lagi, ketika saya berusaha untuk mengingat kembali memori Boyolali itu, yang dulu mungkin sakit, sekarang saya nggak merasakan sakit hati atau bagaimana, atau kekecewaan, enggak. Saya mendapatkan power, saya mendapatkan kesabaran, saya mendapatkan rasa menahan rasa nafsu keduniawian saya, terutama uang. Sehingga saya benar-benar tulus, insya Allah tulus, dan saya yakin dengan berjalannya pola RSN yang seperti ini, dan sekarang kita sudah mengembangkan sayap sampai ke hampir seluruh Nusantara dengan ribuan membernya, dengan pola yang ada di 2 tahun yang lalu. Ini akan booming nanti. Ya gimana ya, intinya tidak ada kalimat tidak mungkin kalau sudah Tuhan yang berkehendak. Gitu. Abang, silahkan. Atau Mas Riko.
Enggak, lanjut dulu aja. Agak ini ya apa? Melo. Aduh. Bulan puasa ini emang beda. Oh ya, enggak lah. Oke Bang, gimana Bang? Ngobrol santai aja gitu, ngobrol-ngobrol santai aja sekarang sih. Udah sih sebenarnya apa dari Kalau dari aku tinggal dikit dalam artian di sini, yuk kita terus berikan hati, perhatian, waktu, pemikiran untuk RSN. RSN ini bukan punya kita, tapi RSN ini hanya wadah kita berkarya untuk kehidupan. Melalui apa? Kita kan bisa lihat bagaimana kita membangun suatu bangsa, bagaimana kita membangun suatu eh, peradaban dengan kapasitas yang ada pada kita. Kan begitu kan? Kita nggak usah mikir jauh-jauh. Kita mikirin mau bangun ini enggak. Apa yang bisa kita buat? Tuhan ngasih apa sekarang ke kita? Itu kita karyakan. Bro Ari dengan kemampuan scan yang luar biasa, yang terus bisa di-upgrade, lalu itu dipersembahkan, diberikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat melek. Dia bisa menemukan bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia di kehidupan lalu, apa yang perlu dia lakukan supaya dia bisa maksimal menjadi manusia sejati saat ini. Itu kan? Lalu saya datang dengan anugerah yang dikasih Tuhan lewat doa, lewat energi, bisa menolong, mencerahkan, membantu, membenahi cakra-cakra orang. Orang itu nggak harus datang ke tempat saya yang bikin repot, harus tinggal di hotel, harus ini, kan capek, lelah. Kebayang kalau dari Papua harus datang ke sini, berapa duit yang perlu dihabiskan. Belum tenaganya, belum repotnya keluarganya bawa dia. Bro Riko yang dikasih kemampuan untuk belajar menggali teknologi kuno, teknologi ancient teknologi ke keluar biasaan leluhur kita dari peninggalan-peninggalan yang diaplikasikan untuk saat ini. Sehingga kehidupan kita bisa lebih mudah. Bukan lebih mudah akhirnya kita sembarangan serampangan, enggak. Lebih berkesadaran kan gitu kan. Nah, disitulah kita bertiga berdiri untuk saudara-saudara kita di luar rumah kita. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa rumah kita lah yang pertama kita urus dulu. Karena apa? Kita akan membagikan apa yang kita miliki, ya toh? Kalau saya pemarah, maka saya keluar, yang saya bagikan adalah amarah. Tapi kalau di dalam ini, di dalam rumah ini ada cinta, maka kami keluar kemanapun, kami akan membawa senyuman, kedamaian, cinta, kebahagiaan. Ke siapapun, ke apapun. Makanya itu yang saya bilang itu, saya sampaikan selalu di grup itu, yuk berbenah. Saat kita berbenah, kita akan menjadi inspirasi buat orang lain. Kita nggak perlu repot membenahi orang lain. Benahi diri, orang akan terinspirasi. Maka mereka bertanya, apa yang kau lakukan sampai kau berubah? Kenapa wajahmu sebegitu bagusnya auranya? Oh, aku meditasi. Kan gitu kan? Kau sembuh pakai apa sih? Oh, aku meditasi. Kau kok bisa tuh? Dulunya kan perokok, kok udah nggak merokok? Cakra-cakraku udah bagus lewat meditasi. Jadi rokok udah nggak bisa masuk ke badanku. Itu. Mungkin Bro Ari bisa tutup atau Bro Riko. ya udah langsung ya Mas Ari lah. Ayo Mas, lanjut nih. Enggak, Mas Riko Oh iya, aja. aku agak nambahin dulu ya. Jadi tentang masalah ini apa? Tentang masalah uang. Dari tadi kan bahas uang, uang gitu kan. Di sini jadi kan aku cuma mau klarifikasi. Bukan klarifikasi sih sebenarnya, cuma realistisnya kehidupan di lapangan. Jadi kan gini. Biar semua paham gitu loh, biar clear ini masalah. Jadi kalau Oke. itu komersil kok ini enggak. Kalau disebut komersil nggak mungkin loh 200.000. Aduh apa sih gitu kan, uang itu bukan nyepelein juga kan, tapi kan untuk saat ini gitu. Jadi gini, kenapa kita dari tadi di sinilah ya, jujur kata gitu, aku tuh juga merasa jadi bener-bener kita tuh natural gitu. Memang nggak menutup kemungkinan juga. Satu waktu aku sama
Bang El, ya udah bro, ayo gimana kita siap ke Boyolali. Itu memang uang mindset itu. Walaupun memang hati itu kan untuk membangun jiwa-jiwa Nusantara gimana. Tapi di otak itu uang, gitu kan. Itu nggak menutup kemungkinan, dan memang betul secara pribadi juga itu aku akui seperti itu. Karena beranjak itu juga begini, beranjak dari pengalaman awal. Kenapa tiba-tiba ke uang? Bukan semata-mata kita ingin memperkaya diri semata, enggak. Jadi gini, kita sebetulnya sama seperti yang Bang El katakan itu, kita ini untuk membangun ini, untuk membangun itu, kita jalan ke sini, jalan ke situ, kita kan nggak mau dengan pola upeti, ya Bang ya, bahasa kita nih Bang ya, upeti, sini nih, ya story kita, sorry, kita nggak bisa kayak gitu. Kita ini ingin selalu menghasilkan potensi kita masing-masing, itu dikumpulkan, uang itu barulah kita berjalan. Dan yang patut digarisbawahi saat ini, kenapa? Ketika orang datang ke kita sakit, aduh saya sakit gini, curhat, udah habis berobat lah ke negara lain, ke sini, bla 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 bla, udah habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Oke, kita tangani, dan hanya ucapan terima kasih. Kalau kata Bang El itu 0 rupiah gitu kan, itu kan apa ya? Kok gini sih gitu? Dunia itu kok kejam amat sih, manusia itu gitu. Kok kira amat sih gitu kan? Nah, berawal dari rasa itulah kita tuh, makanya otak itu selalu bekerja gitu. Kok gini-gini amat nih orang, apa harus disaklekin gitu kan, dari situ. Tapi tetap dari yang Bang El sama Mas Ari bilang juga, dan aku lakuin juga, aku praktekin itu, tetap empat kita itu nggak bisa ngebohongin, keluar lagi. Dan kenapa? Dan aku pun heran gitu kan, ke orang-orang yang memang tidak memahami itu makna dari terima kasih itu sendiri. Terima kasih itu bukan hanya ucapan, tapi implementasi. Ketika kita sanggup menerima karunia Tuhan, kita menerima dari berkahnya itu alam semesta, kita pun maka akan berani juga mengasihi dong. Itu makna sebenarnya dari terima kasih, bukan kita menerima nggak mau ngasih Nah, bisa dibayangkan kan, analogikan seperti ini. Kita makan terus ya makan, tapi maaf kita nggak ataupun BAB, akan seperti apa perut kita. Itulah makna terima kasih. Begitu juga kami sebagai healer, sebagai praktisi meditasi, sebagai praktisi scanner, aku sendiri sebagai praktisi dari kristal. Ketika kita terus saja memberi, dehidrasi, kalau kata Mas Ari, ujung-ujungnya ke ICU kita juga. Seperti itulah kira-kira. Gini, kalau kan saya kan mungkin yang paling banyak berbicara di voice note mungkin ya sampai 50 menit, 40 menit saya kuat di situ ya, karena memang makanan saya yang saya makan dari semesta masuk ke otak itu banyak gitu loh. Ini kalau saya simpan sendiri nggak ada output, meledak otak saya. Ya imbang dengan sebegitu banyaknya saya makan, keluarnya juga banyak gitu loh. Jadi wajar. Misalnya abang mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan data semesta, tapi dengan analisis data otaknya saja itu sudah mencukupi. Maka outputnya ini juga sedikit, tapi jangan tanya cakra jantung sama yang lainnya. Hanya sekedar merem, niat jadian. Itu bedanya. Kalau saya dapat dari satelit atau bisa saja itu apa tuh namanya, akashic record ya Mas ya, data semesta. Iya, akashic record kalau untuk bahasa dalam kesemestaan, dan itu kalau umpamanya di Muslim sendiri itu bisa dibilang lauhul mahfuz sebenarnya. Nah, Jadi berupa kode-kode matriks semesta itu. Yaitu yang kita baca. blueprintnya manusia di situ. Betul. Nah, itu siapapun bisa mengakses, tapi dengan beberapa syarat sih, kayak vibrasi, kayak energi itu sudah selaras itu. Barulah akses ke sana. Nah, itu identik dengan cakra asna. Nah, konsumsi cakra asna saya ini kan butuh banyak sekali makanan. Gitu. Butuh banyak sekali makanan. Maka yang saya keluarkan ketika saya ngobrol juga banyak. Dapat kan poinnya? Kalau hanya saya pendam, nggak mau ngomong, mungkin otak sama tenggorokan saya ini udah meledak gitu. Saya kikir di situ. Saya kikir ilmu. Saya nggak berani mengucapkan itu, sama saja saya nggak mensyukuri ilmu.
Nah, saya udah nggak butuh penilaian di sini. Mau bilang, oh sombong lu, gini lu. Saya udah kebal. Saya nggak mikirin vibrasi yang mengarahkan downgrade ke misi jiwa saya. Saya fokus ke depan. Kalau aku sibuk di samping sama kanan, yang harusnya aku fokus ke sana, volumenya turun. Jalannya terseok-seok nanti. Itu kan. Udahlah, fokus aja ke depan. Dan ini hanya sekedar podcast dan cerita dan testimoni kami bertiga, saya, Bang El, dan Mas Riko, mau apapun bagaimana hasilnya ketika Anda konsumsi kalimat-kalimat ini, terserah Anda. Dan saya tulus, semua admin tulus untuk mengabdikan diri pada Nusantara dalam misi jiwa ini. Berat loh, pengabdian ke Nusantara. Berat loh itu. Berat banget. Maka kita harus bersama-sama. Ya kan? Kita perlu untuk merangkul saudara-saudara kita tanpa menjustis, tanpa menyalahkan gitu. Biar apa? Tugasnya merangkul kok malah ngajak berantem kan, udah beda konsep toh. Ya harus merangkul semuanya kan gitu. Itu aja sih dari pertemuan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan kami bertiga selaku perwakilan dari Abang sama Mas Riko, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam Rahayu. Dan juga untuk Koh Robert, terima kasih sudah mengawal kita sampai sejauh ini. Koh Robert, Ya, Sama Mas Adi, Pak El, Pak ya, Eko. ya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namaste, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas Rahayu, namaste. Horas. Horas lawan.